Tadi aku... Kamu tega ngerendahin aku di depan anak kecil yang sebenarnya adalah... Anak kecil yang sebenarnya apa? Jawab. Anak kecil yang sebenarnya apa? Adegan saat ini antara Diandra dan Dimitri terus-terusan saling menyakiti antara satu dengan lainnya. Tidak hanya saling menyakiti perasaan saja, melainkan sudah mulai menjurus ke masalah menyakiti secara fisik hingga menjadi pemicu konflik antara Diandra dan Dimitri itu terkesan berat seberat besi 10 ton untuk bisa diselesaikan. Bahkan sangat tipis setipis tisu ya untuk bisa balikan atau bersama lagi dalam asmara. Dan itu adalah fakta kenyataan yang ada. Lalu apa yang terjadi dan apakah hubungan Diandra dan Dimitri masih bisa bersama untuk diselamatkan? Tentu sangat sulit ya, karena di balik Dimitri ada Melisa dan di belakang Diandra ada Jordan yang mencintainya. Pembahasan menarik berikutnya adalah Jupiter masih berani menemui Diandra, bahkan nampak memberikan dukungan hingga bantuan untuk Diandra tanpa ada rasa bersalah sedikit pun setelah sebelumnya itu nyaris melecehkan. Itu artinya peran Dimitri sebelumnya sengaja tidak bilang jujur kepada Diandra tentang niat jahat Jupiter, sehingga hubungan Diandra dan Jupiter itu masih baik-baik saja di adegan dan kisah cerita hari ini. Lalu apa yang terjadi dan apakah suatu saat nanti Diandra akan tahu kejahatan Jupiter? Tentu sangat membuat penasaran. Subscribe dan like terlebih dahulu ya, supaya admin itu tetap bersemangat untuk memberikan ulasan dan pembahasan alur cerita sinetron kesayangan kalian, Jejak Duka Diandra, walaupun sedikit-sedikit melenceng lah ya alur ceritanya. Jangan pernah kamu sentuh aku lagi. Jangan pernah sentuh. Dimitri, apaan sih ini? Diandra, kamu apain calon suami saya? Suasana cerita hari ini sepertinya berada di rumah sakit, tepatnya berada di koridor ketika Dimitri berpapasan dengan Diandra di sana. Kehadiran Dimitri tidak bisa meringankan beban Diandra yang sedang sedih karena Freya masih menjalani perawatan. Justru sebaliknya, kehadiran Dimitri malah menambah beban kesedihan hingga penderitaan. Dan kemungkinan Dimitri sengaja menyakiti hati dan perasaan Diandra dengan kata-kata ketus, judes hingga merendahkan. Maka dari situlah ketika Dimitri berhadapan dengan Diandra di luar ruangan rawat Freya, maka akan mendapatkan balasan namun secara fisik, yaitu dengan cara ditampar pipi kirinya sebagai pelampiasan rasa kesal. Tentu hal itu karena Diandra sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Dimitri, hingga endingnya rasa benci Diandra mulai tumbuh. Awalnya Diandra memang masih cinta dan belum bisa move on. Namun ketika Dimitri terus bersikap kasar hingga terkesan menyakiti hati, maka Diandra akan berubah menjadi tegas dan keras hingga dampaknya Dimitri mendapatkan bogem mentah. Biarpun begitu, Dimitri tidak menyerah, bahkan sebaliknya makin menjadi-jadi untuk terus menyakiti hati Diandra. Hal itu karena Dimitri sempat dibuat penasaran dengan kata-kata Diandra yang nyaris keceplosan kalau Freya sebenarnya anak kandungnya bersama Yunita. Karena penasaran dengan kata-kata Diandra yang sempat keceplosan, maka Dimitri berusaha memaksa Diandra untuk bilang jujur. Namun sayangnya Diandra masih tetap menyimpan rahasia tersebut, hingga dampaknya adalah kesalahpahaman masih terjadi hingga tidak ada akhir. Bahkan saking penasaran, Dimitri sempat memaksa hingga memegang tangan Diandra dengan keras. Diandra meminta Dimitri melepas genggaman tangannya, namun sebaliknya Dimitri menolak dan terus menekan. Hingga endingnya Diandra mulai menendang kaki hingga membuat Dimitri itu kesakitan sekaligus melepas tangannya. Secara bersamaan di saat terjadi pertikaian hingga pertengkaran Dimitri melawan Diandra di rumah sakit, di saat itu pula hadir Melisa yang melihat kejadian tersebut, sehingga Melisa akan memanfaatkan peluang tersebut untuk bisa menarik simpati Dimitri yang dia bela karena cinta. Sebaliknya Melisa juga dimanfaatkan Dimitri ya untuk menyakiti Diandra lebih dalam dengan cara mesra, di mana Dimitri memegang tangan Melisa dengan mengatakan ada perempuan baik yang akan menemani aku, yaitu Melisa, kata Dimitri dengan nada suara menyakiti dan ketus hingga judes dan terkesan cerewet seperti emak-emak sedang di pasar, ya kan? Perempuan yang baik dan yang akan ada selalu di pihakku, Melisa.
Diandra, apa kamu nangis? I know you're not okay. Adegan berikutnya, rasa sakit di hati Diandra sudah tidak tertahankan lagi. Rasa cemburu, rasa panas, hingga penderitaan dialami. Bahkan Diandra nampak sendirian di taman dalam keadaan hujan sekaligus tidak bisa menahan air mata. Diandra juga kelihatan histeris sebagai tanda kalau apa yang dilakukan Dimitri sukses membuatnya sengsara. Jadi pada endingnya peran Diandra ini akan ikut merasakan apa yang dirasakan Dimitri, yaitu benci tapi cinta. Sehingga terkesan sulit mereka berdua itu bersatu selama masih ada kesalahpahaman. Sebaliknya Diandra juga tidak bisa bilang jujur tentang Freya dan alasan dirinya dulu membuat kesaksian palsu. Nah, dari penderitaan yang dialami Diandra saat ini, maka peran Jupiter yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan mendekati, yaitu dengan harapan supaya bisa mendapatkan hati Diandra. Namun tetap saja usaha Jupiter sia-sia dan tidak akan bisa meluluhkan hati Diandra, karena pada kenyataannya Diandra masih tetap menganggap sebagai teman biasa, tidak lebih dari itu. Nah, dari adegan saat ini Jupiter melihat Diandra di jalan ya sendirian dalam keadaan bersedih, sekaligus ditemani sebuah payung hitam untuk berteduh sementara dari kehujanan. Sebaliknya Jupiter mendekati hingga pura-pura bertanya untuk bisa berkomunikasi. Selain itu Jupiter memberikan dukungan seolah-olah dirinya itu laki-laki baik yang peduli. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Jupiter akan menawarkan diri untuk mengantarkan Diandra pulang ke rumah. Awalnya Diandra menutupi masalah dan tidak mau curhat sama Jupiter. Hal itu karena Jupiter masih bagian dari keluarga Dimitri yang menjadi permasalahannya. Maka dari situlah ketika Jupiter memancing Diandra untuk curhat, maka Diandra akan tetap tutup mulut atau bungkam, bahkan tidak akan memberikan kesempatan buat Jupiter masuk di dalam hatinya. Karena sampai detik ini Diandra tidak bisa move on dari Dimitri walaupun sudah berusaha melupakan. Itu artinya yang bisa menghibur kesedihan, menyembuhkan luka hati Diandra bukan Jupiter, melainkan peran Jordan yang sangat mencintainya. Hal itu karena Jordan punya karakter lembut dan baik hati dalam bersikap serta tutur katanya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja ketika Diandra tidak bisa kembali sama Dimitri dalam asmara, maka hanya satu peran yang menjadi kandidat menyembuhkan luka Diandra, yaitu peran Jordan nantinya. Makin membuat penasaran namun seru juga ya. Jadi ikuti terus perkembangan alur cerita Jejak Duka Diandra malam ini. Terima kasih.